Kita berdoa hari ini datang kepadamu, merendahkan diri hati kami. Tuhan sudah begitu baik menjaga ini, sehingga kami pagi hari ini dapat kembali mati yang baru, napas kehidupan yang baru, dan suasana hari yang baru. Amin. Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatunya, mohonlah pimpin melalui kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi satu dengan hidup kami jalani hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembalikan segala bentuk pujian, hormat, syukur, serta hanya kepada nama-Mu saja. Dan layaklah Engkau menerima segalanya dari apa yang sudah kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saya mengucapkan selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Biarlah kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan menyertai perjalanan hidup kita hari ini. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya akan memberikan tema untuk renungan yang bersama-sama ini. Itu berbicara tentang takut. Nah, saudaraku, di dalam Matius pasal 1 dikatakan begini. Allah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh bangkitkan kekuatan, kasih, dan berkata dalam Mazmur 56 ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ingin percaya. Nah, saudara, adakah sesuatu yang Anda takutkan hari-hari ini? Ya, tentu sekali mendapatkan, walaupun mungkin ini obrolan warung kopi, tapi ada orang yang berkata, aku takut yang namanya mati. Aku takut besok mau bagaimana ya. Aku takut nanti kalau aku sudah tua, hidupku bagaimana ya. Ataupun bentuk-bentuk ketakutan yang lainnya, saudara-saudara. Takut memikirkan takut tahun depan jadi, takut dan segala macam ketakutan sering sekali menghantui kehidupan manusia. Itulah sebabnya pemazmur berpesan agar kita percaya. Tadi dikatakan waktu aku takut, aku percaya. Saudaraku, saya sangat menyadari ketakutan memang sering timbul dan melanda kehidupan manusia. Apapun bentuk daripada ketakutan tersebut. Dan ada kalanya bentuk ketakutan-ketakutan itu sangat menghidupkan kita terus-menerus. Nah, oleh karena itulah pagi ini kita mau belajar bagaimana mengatasi rasa ketakutan
yang benar. Tapi sebelum kita ke sana, saudara, bertanya dulu, mengapa orang takut? Ternyata dalam pengamatan saudara-saudara, takut itu muncul, takut itu adalah sebuah reaksi yang dikarenakan ada situasi yang sungguh ya terjadi atau sesuatu yang belum terjadi, namun hal tersebut bayangan kehidupan kita. Itulah sebutan itu muncul secara hebat dan mendadak menguasai kehidupan kita. Dan saya tadi mengatakan di depan saudara, hal tersebut sangat mengganggu kita terus-menerus. Nah, saudaraku, apa kata firman terkait dengan ketakutan ini? Allah tidak menghendaki tentunya kita hidup dalam ketakutan. Betul, ada hal-hal yang sering membuat kita menjadi takut. Ya. Kalau kita memperhatikan apa yang dialami oleh Ayub di dalam Ayub 17 ayat yang ke-11. Ayub pernah berkata begini, saudara-saudara, umurku telah lalu, telah gagal rencanaku, cita-citaku. Kemudian kalau saya sambung dengan Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Ayub di sini menceritakan takut saudara-saudara akan kegagalan di masa lalunya, saudaraku. Ayub itu pernah mengalami kegagalan di masa lalunya. Harus diakui, sering sekali kegagalan masa lalu itu membuat kita menjadi patah semangat. Sering sekali kegagalan di masa lalu itu menjadikan kita apa, saudara? Karena kita dihantui rasa takut. Nah, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan Anda semua, jangan takut. Pasti menolak dengan firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan kitab Yesaya pasal 41 ayat. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, tolong engkau. Jangan takut, saudara-saudara. Apakah mungkin kita takut menghadapi tantangan di masa sekarang? Kita melihat bagaimana pengunjung berhenti. Sementara kematian merajalela di
orang kehilangan pekerjaan, orang banyak mengeluh, orang kehidupannya membatasi untuk melakukan ini dan itu. Kita tidak bisa leluasa seperti di masa-masa yang lalu. Kita takut, saudara. Sekarang saja sudah mengalami begitu banyak kesulitan. Ya. Dalam kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 3. Kan begini. Ya. Setelah Bani Moab dan datang berperang melawan Yosafat, bersama-sama sepasukan orang Meunim, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom, ya, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezeson Tamar, yakni En-Gedi. Terus Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku, sering dalam pencobaan, dalam persoalan, dalam tantangan, begitu terasa berat. Hidup dalam tekanan, dengan situasi yang begitu mencengkam, dan hal tersebut pastilah takut. Namun ingatlah, 1 ayat 10 menasihati kita dengan berkata, janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang kepada kemenangan. Apa sih artinya? Artinya adalah, saudaraku, bahwa Tuhan sanggup menjadikan kita pemenang. Nah, apalagi yang menjadikan kita takut, saudara-saudara? Takut menghadapi masa lalu. Kalau kita diperhadapkan dengan masa lalu, kita takut diperhadapkan dengan masa lalu. Apalagi yang menjadi kita takut? Apakah Anda juga takut hidup saya nanti ke depan mau seperti apa ya? Masa tua saya nanti mau seperti apa ya? Anak-anakku nanti mau. Saudara, kita menakutkan segala sesuatu yang kita itu belum tahu. Kita itu menakutkan segala sesuatu yang masih fata morgana, ya, yang masih jauh. Di sisi lain kita seperti melihat sesuatu akan baik-baik saja ke depan. Tapi di sisi lain, tidak demikian. Ya. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 10, firman Tuhan berkata, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka,
Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu, sering kita menghadapi pergumulan yang berat. Anda bergumul, seolah-olah tidak ada pengharapan lagi ke depan. Dan itu membuat kita menjadi takut. Saudara, Yesaya pasal 29 ayat yang ke-11 mengingatkan kita begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudaraku yang di dalam Tuhan, Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan yang pasti. Oleh karena itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus percaya menghadapi rasa takut ini, saudara-saudara? Karena ini perintah Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 3 berkata, dengan berperisaikan Allah, kita aman dalam perlindungannya. Lalu, saudara, kalau sudah begitu pesan firman Tuhan, haruskah kita hidup terus-menerus dalam ketakutan? Ya, dengan berperisaikan Allah, Allah adalah perisaiku, perisaimu. Kalau kita sudah menjadikan Tuhan sebagai perisai, maka amanlah hidup kita, saudara-saudara. Terlindungilah hidup kita. Bayang yang mencengkam akan masa yang akan datang. Bukankah pemazmur juga berkata, ya, Mazmur 23, Mazmur yang sangat cukup hampir semua orang tahu. Bahkan di dalam sebuah nyanyian, Mazmur ini pun sering sekali dinyanyikan. Mazmur 24. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadangkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai sekarang kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Namun sebaliknya, Anda dan saya adalah orang-orang yang sanggup mengatasi dengan benar. Jadi jangan lagi kita diintimidasi dengan bahaya yang di masa lampau, sehingga membuat kita tidak bisa maju. Hidup kita ini tidak layak hanya oleh karena peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Sehingga kita mengalami ketakutan berlebih-lebihan. Jangan juga kita takut menghadapi masa sekarang. Kita tahu memang banyak sekali hal-hal yang menyulit di masa sekarang ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini.
Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjadi orang yang hidup kita sudah dijamin sepenuhnya oleh Tuhan. Apakah kita masih bertahan hidup di dunia ini? Ataupun kita harus kembali kepada Dia? Tuhan sudah atur segala sesuatunya. Bahkan di tempat yang akan kita tuju nanti adalah tempat yang lebih menyenangkan. Dunia ini adalah memang tempatnya setan, tempatnya iblis, tempatnya kesusahan, tempatnya capek, tempatnya kita bergumul, tempatnya kita nesu-nesuan, tempat kita berjungkit balik, kita seperti dibohongi, ya, ada di bumi ini. Karena apa, saudara, saya mengatakan seperti dibohongi? Ya karena hanya sementara. Enggak ada yang abadi. Semua bersifat sementara. Kita makan enak, ya ternyata hanya segitu tok. Kita punya uang, ya ternyata cuma mampir tok. Setelah itu nyari lagi, berjuang lagi. Apalagi kita kerja, wah, kita membuat tubuh badan kita lelah dan lain-lain sebagainya. Tapi itulah yang namanya hidup. Itulah yang namanya perjalanan hidup. Itulah yang dinamakan dengan pengalaman hidup. Nah, oleh karena itu, akan kembali kita semua. Jangan pernah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Saat ini kita akui kita ini. Ya. Kita tidak akan pernah tahu apakah kita akan aman-aman karena segala sesuatunya bisa saja di luar dugaan terjadi dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Adalah di masa sekarang ini kita sehat, sentosa, sejahtera kita. Kita takut akan masa depan. Saudara, masa depan itu Tuhan yang mengatur. Mau seperti apa kehidupan kita ke depan, Tuhan, ya. Apa yang menjadi harapan-harapanmu ke depan, Tuhan tahu. Apakah itu terlaksana? Apakah itu diluluskan oleh Tuhan atau tidak? Sudah diatur oleh Tuhan. Sekali lagi tugas kita adalah berjuang. Bagaimana kita menggapai masa depan kita, yaitu masa depan yang penuh harapan. Harapan itu selalu ada, saudara-saudaraku. Ketika engkau terus memperjuangkan, jangan putus harapan, maju terus. Apa yang saudara impikan, apa yang saudara kita cita-citakan, kiranya tidak berhenti di tengah jalan, dan itu dapat terus kita kerjakan dengan baik. Sehingga dengan cara demikianlah, saudaraku, nama Tuhan dipermuliakan. Kuncinya adalah, jadikan Tuhan perisai. Ikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana-rencanamu. Libatkan Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan. Karena dengan cara demikianlah saudara menggapai apa yang kita impikan. Nah, di dalam
Hal itulah saya ingin berpesan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti tadi dikatakan di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tidak perlu kami takut dengan bayang-bayang masa lalu. Tidak perlu kami takut dengan situasi yang ada sekarang ini. Tidak perlu kami takut akan masa depan kami. Sebab sesungguhnya masa depan itu ada. Selama kami mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kami, tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan. Kami percaya, kami yakin, Engkau adalah Tuhan yang akan menyediakan apa yang kami harapkan ke depan. Berkati firman-Mu, dan biarlah itu menjadi satu pegangan hidup kami dalam kami menjalani hari-hari kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Tommy. Firman-Nya yang luar sesuatu menyelesaikan segala sesuatunya. Tuhan Yesus, di ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, pertolongan-Mu atas doa-doa yang ingin kami panjatkan kepadamu. Bapa, terlebih dahulu hamba memohonkan kepada berkatilah kiranya Zoom ini Tuhan, sehingga Zoom ini jalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa supaya Tuhan terus memakai pelayan Tuhan yang ada di sini untuk kami bersama-sama memajukan Zoom ini, sehingga melalui ini nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Hari yang sudah menggagas New Life ini dengan baik ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau senantiasa menopangnya, mencukupkannya, dan memberikan berkat tersendiri atas kehidupan Bapak Hari dengan setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanannya. Tuhanlah yang akan memberi keluarga ini. Amin. Kami juga tak lupa berhenti berdoa. Saat ini sakit, terbaring lemah, tak berdaya. Baik mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di rumah, baik mereka yang sedang dalam proses penyembuhan. Doa buat Ibu Ana, kami berdoa buat Ibu Lydia. Kami berdoa buat yang lainnya yang hamba tidak bisa sebut satu persatu. Melawat mereka, Engkau tahu keberadaan hidup mereka, Tuhan. Kesembuhan yang dahulu pernah melaksana diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, kasihanilah mereka ya Tuhan. Amin. Beri kekuatan untuk hidup menikmati hari-hari baik yang Tuhan berikan kepada Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk keberadaan hidup kami semua masing-masing. Jadi antara kami yang mengalami beban berat, kami mengalami susah hati, bagaimana apa yang harus kukerjakan ini dan itu.
Tuhan, Roh Kudus yang baru kepada kami, sehingga kami dapat meraih berkat Tuhan kebutuhan kami masing-masing, mencukupi kebutuhan rumah tangga kami masing-masing, beban hidup rumah tangga kami masing-masing. Hibur kami yang sedih, yang terluka, dan biarlah Roh Kudus senantiasa menyatakan semuanya dalam kehidupan kami. Kami yakin hidup kami tidak sama seperti di masa yang lampau, tapi Tuhan menyertai kami. Bapa, kami berdoa buat keberadaan bangsa kami Indonesia ini. Di bumi ini kami berdiri, kami yakin, kami percaya rencana Tuhan pastilah ada. Oleh karena itu, dimanapun saat ini kami berada, Tuhan, mungkin berjauh, tapi mata Tuhan pasti tidak akan luput dari masing-masing. Kiranya apa yang menjadi kegiatan kami, rutinitas, Engkau yang akan memberkati. Bapak, bangsa ini saat ini sedang mengalami satu ujian yang berat. Virus pandemi tidak juga kunjung berakhir. Oleh karena itu, di dalam nama Yesus Kristus, hati untuk menghalau semua apa yang dialami oleh bangsa. Lalukanlah kiranya ya Tuhan COVID-19, sehingga anak-anak-Mu dapat kembali leluhur melayani Tuhan seperti sedia kala. Berkati semua pemimpin bangsa kami, tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berikan hikmat, pengertian untuk mereka ini dengan adil, dan tidak ada maksud atau niat-niat tersembunyi yang tidak. Tujuan mereka memimpin adalah memajukan, mensejahterakan, dan memberikan rasa adil kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati gereja kita di pedesaan, supaya senantiasa mereka yang sedang berjuang, mereka sedang membangun, mereka yang sedang merintis sebagai gereja siap untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka. Buat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Tuhan tempatkan dimanapun mereka berada. Biarkan dari tempat yang maha tinggi menguatkan mereka semua, menghibur mereka semua, mencukupkan apa yang mereka. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja dalam diri mereka. Demikian pula dengan anak Tuhan memberkati. Tidak ada anak-anak Tuhan yang mengalami kekurangan, kelaparan, hanya oleh karena virus COVID-19. Tapi kami dianugerahi dengan keselamatan, kesehatan. Kami dapat terus mempermuliakan dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami siap untuk menjalankan aktivitas kami sebagai yang kami kerjakan, Tuhan. Biarlah kiranya menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pengurapan dari tempat yang maha tinggi akan mengurapi kami sepanjang hari ini, kehidupan kami sepanjang hari ini. Bahkan urapan yang lebih dari masa-masa yang lalu, itu nyata dalam kehidupan kami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah arahkan tanganmu ke surga dan pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu, baik hari ini, esok, sampai Maranatha Ia datang kembali untuk menjemput kita. Engkau yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan haleluya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Tommy, terima Pak kasih Tommy, Bu terima Putri, kasih. terima kasih Bu Mawar, Sama-sama. Mawar. Pak Hari, terima Saya- kasih. terima kasih sama-sama Terima Bu. kasih. Kita doakan terus ini yuk live ini Iya, biar banjir. iya mana banjir ada 4 orang ini. Ya makanya kita doakan biar banjir, Pak. Iya, Tambahkan hatimu, Pak Tommy. Itu juga tetap berkat bagi Amin. kami, berkat yang luar biasa. iya Pak. Kita terus tetap setia, Bu Mawar. Terima kasih. Terima kasih Bu Kesetiaannya. Mawar. Tapi aku sebenarnya rindu melihat wajahmu, Dek Mawar. Iya, Bu. Lagi bobo. Ya. Terima kasih loh Pak Hari sudah setia. Iya, sama-sama Bu. Terima Pak Tommy kasih juga nih setia, nanti malam hadir lagi. Siapa Sama Pak? Tuhan Yesus Amin. ya Pak Tommy. Amin. Kenapa Pak Tommy kok lusuh amat? Iya Pak, kenapa Pak? Tapi nggak sakit kan, sehat kan? Enggak. Biasa aja Pak Hari. Dia kok kelihatan lesu gitu. Kalau falling in love nggak apa-apa. Sama siapa? Biasa Pak Hari. Kita dukung, kita doakan. Iya Pak. Kalau ada Kayak kalau iya. udah mau jadi calon istri kabarin Pak. Oh sedang mencari nih, sedang menunggu. Tidak mencari, nggak usah tunggu aja, berdoa nanti dikirim Tuhan ya Pak ya. Amin. Kami mendoakan. Saya sebagai orang tua mendoakan. Amin. Amin. Oh haleluya. Tuhan. Puji hutan. Pak mohon maaf, cucuku mau berangkat. Iya iya oke. Saya boleh live duluan ya Pak ya, sorry ya. Thank you. Tuhan memberkati semua, Thank mau you. beraktivitas, God bless you Terima kasih. all. Tuhan memberkati. Ya Tuhan berkati sampai nanti sore, nanti malam ya. Malam iya oke Bu. Ya, Makasih ya amin. Bu.